minimal transaksi 3 kali dalam sebulan. Apakah ada minimum transaksinya kah? Gitu. Nah, ini terkait dengan 3 kali transaksi. Jadi seperti teman-teman ketahui, kartu kredit Tokopedia Card itu di dalam 1 bulan itu minimal kamu harus transaksi 3 kali biar kamu bebas iuran tahunan. Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Bapak Tutorial. Nah, di video kali ini Bapak Tutorial akan sharing ke teman-teman atau akan upload video part kelima ngobrol santai. Jadi saya ini ceritanya ngobrol santai bareng teman-teman subscriber. Kita akan membahas terkait kartu kredit Tokopedia Card dan tentunya sudah saya pilih komen-komen terbaik yang akan saya bahas yang nanti akan berguna buat bapak-bapak semua atau kakak-kakak semua atau teman-teman semua. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita mulai ngobrol santai part kelima pengalaman pakai kartu kredit Tokopedia Card. Nah, yang pertama, jadi udah saya pilih-pilih nih. Ini saya dapat pertanyaan dari Kak Ismail. Nah, Kak Ismail nanya gini. Kan kalau kita minimal transaksi 3 kali dalam sebulan, apakah ada minimum transaksinya kah? Gitu. Nah, ini terkait dengan 3 kali transaksi. Jadi seperti teman-teman ketahui, kartu kredit Tokopedia Card itu di dalam 1 bulan itu minimal kamu harus transaksi 3 kali biar kamu bebas iuran tahunan. Nah, kalau kamu nggak ngelakuin itu, kamu akan kena biaya iuran tahunan atau annual fee. Nah, cuma banyak banget dari para subscriber saya yang masih belum tahu ada nggak sih minimal transaksinya yang 3 kali setiap bulan itu. Jawabannya tidak ada. Jadi dalam sebulan itu nggak ada minimal transaksinya untuk 3 kali itu. Kamu mau transaksi 10.000, 5.000, 20.000 atau 100.000 atau 1 juta itu nggak ada minimalnya. Jadi berapapun intinya kalian harus pakai kartu kredit ini 3 kali dalam sebulan gitu. Oke, udah jelas? Oke, udah jelas. Berikutnya pertanyaan dari siapa ini? Dari Kak Story, namanya Kak Story ya, Story Channel ini, channel tentang story nih kayaknya. Jadi nanya gini, kalau bayar lebih dari minimum payment gimana bang? Oke, ini terkait dengan tagihan kartu kredit. Contoh kalau kamu punya tagihan kartu kredit 1 juta, minimum paymentnya anggap aja 500.000. Nah, kalau bayar lebih dari minimum payment gimana? Kalau kamu bayar lebih dari minimum payment, anggap aja bayarnya 800.000. Minimum paymentnya kan tadi 500.000, tapi tagihannya 1 juta. Nah, saya akan jelasin secara detail nih tahap-tahapannya. Jadi kalau kamu bayar di atas minimum payment tapi masih di bawah full payment, akan ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, sisa tagihan yang tidak kamu bayar pada saat ini akan ditagihkan lagi di bulan berikutnya dan akan ditambahkan dengan bunga. Kalau dari contoh saya tadi, tagihanmu 1 juta, minimum paymentnya 500.000, kamu bayarnya 800.000. Nah, yang 200.000 yang tidak kamu bayar di bulan ini akan ditagihkan lagi di bulan depan plus bunga. Nah, itu konsekuensi pertama. Konsekuensi kedua terkait dengan ya kemungkinan naik limit. Kalau kamu punya kartu kredit terus kamu punya tagihan dan bayarmu nggak full payment, ya kemungkinan naik limitmu tuh nggak jadi lebih gede lagi gitu. Karena biasanya orang yang bayar full payment itu lebih mudah naik limit gitu. Itu doang sih catatannya. Secara aturan kamu nggak melanggar kalau bayar segitu. Secara apa ya, skor kredit juga nggak akan mempengaruhi skor kredit kamu karena kamu tetap membayar di atas minimum payment gitu. Gitu ya Kak Story Channel. Berikutnya pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga itu dari Kak Regi. Kak Regi ini nanya ini terkait tagihan kartu kredit. Jadi dia nanya gini, bang apa itu payment KKCB? Soalnya ada muncul di riwayat tagihan saya. Hal penting sebagai para pemegang kartu kredit, entah itu kartu kredit Tokopedia Card atau kartu kredit yang lain, ketika ada transaksi yang menurut kamu itu bukan transaksi yang kamu lakuin atau bahkan kamu sendiri nggak tahu apa itu transaksinya, langsung telepon call center
Itu langkah pertama yang harus kalian lakuin. Tetapi yang perlu jadi catatan, kamu pastikan dulu, inget-inget dulu, bener nggak kamu nggak tahu transaksi itu. Jangan sampai kamu udah telepon call center tapi setelah kamu inget-inget, oh iya ini adalah transaksi di toko A, di toko B gitu. Jadi langkah pertama, inget-inget dulu, bener nggak ini transaksinya, pernah nggak ngelakuin. Kalau kamu nggak pernah ngelakuin, nah langsung telepon call center, karena takutnya itu adalah scam atau apalah, penyalahgunaan data kartu kredit gitu. Oke, gitu Kak Regi. Ingat-ingat dulu ada transaksi dengan KKCB nggak? Kalau nggak ada, langsung telepon call center ya. Berikutnya ada pertanyaan dari Kak Fandi. Nah, Kak Fandi ini nanya gini, Pak, katanya di situs Tokped tenor 24 bulan minimal transaksi 15 juta. Itu gimana ya pembelian di Erafone? Oke, jadi yang kamu lihat atau Kak Fandi lihat itu adalah Brink atau cicilan Brink. Nah, kalau kamu mau beli barang di Erafone, saran saya nggak usah terpaku pada apa yang terpampang di situsnya Tokped. Jadi Erafone itu udah bekerja sama dengan beberapa penerbit kartu kredit, salah satunya Bank BRI. Tokopedia BRI ini bekerja sama. Jadi dengan transaksi yang angkanya mungkin 1 jutaan ke atas pun kamu udah bisa beli barang dengan cicilan 0% selama 24 bulan. Mantap banget pokoknya kalau belanja di Erafone, Eraspace, iBox itu kalian bisa cicilan 0% sampai 24 bulan kalau kamu pakai kartu kredit Bank BRI. Gitu. Oke? Nah, pertanyaan selanjutnya itu dari Kak Falah. Nah, ini Kak Falah ini nanya gini. Transaksi 15 Juni, kenapa jatuh temponya di 2 Juli ya? Nah, jadi kalau kamu punya kartu kredit Tokopedia Card, hampir semua kartu kredit Tokopedia Card itu tanggal cetak tagihannya sama, tanggal 15 setiap bulannya. Dan apabila kamu transaksi di tanggal 15 itu, akan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, transaksi itu akan berhasil masuk ke kartu kreditmu per tanggal 15 itu juga. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, transaksi tersebut walaupun kamu transaksinya tanggal 15 tapi akan terrecord di sistemnya BRI di tanggal 16 atau keesokan hari, itu bisa. Nah, kalau case yang dialamin oleh Kak Falah ini, dia transaksinya tanggal 15 tapi jatuh temponya juga di 2 Juli. Itu berarti transaksi dilakuin tanggal 15 dan transaksi tersebut terrecord di sistemnya BRI di tanggal 15 juga. Makanya tagihannya akan masuk di tanggal 15 Juni dan jatuh temponya di 2 Juli gitu. Karena ada beberapa case atau pengalaman saya transaksi tanggal 15. Ternyata transaksi saya itu masuk ke BRI-nya nggak tanggal 15 tapi tanggal 16. Makanya jatuh temponya di bulan berikutnya gitu. Nah, kalau Kak Fala ini transaksi tanggal 15 masuk ke sistem juga tanggal 15. Makanya jatuh temponya di 2 Juli atau di bulan yang sama. Berikutnya pertanyaan yang ke-6. Ini ada yang bilang gini, jelek banget Tokopedia Card skemanya sekarang. Nah, ini skema yang dikomentarin Kak Frontliner ini terkait dengan Brink. Nah, Brink ini kan minimal sekarang 3 juta baru bisa dicicil. Berbeda dengan kartu kredit yang lain kayak Bank BRI, Bank BCA, Bank CMB Niaga. Itu rata-rata 500.000 kalian transaksi di toko-toko kecil itu sekalian konversi atau ubah ke cicilan tuh udah bisa. Nggak harus nunggu 3 juta. Nah, Bank BRI ini nggak tahu kenapa di tahun 2024 ini udah mulai minimalnya 3 juta untuk bisa diubah menjadi cicilan. Untuk yang Brink ya. Tapi kalau cicilan di Erafone minimal nggak nyampe 3 juta udah bisa gitu. Nah, semoga kedepannya akan ada promo yang lebih menarik lah. Oke, ini pertanyaan ke-6 dan pertanyaan ke-7. Nanya Om, saya tanggal cetaknya tanggal 15 setiap bulan. Nah, kalau saya transaksi pada tanggal 15, apakah tagihan akan muncul di tagihan bulan ini atau di bulan selanjutnya? Nah, kalau kamu transaksi di bulan ini dan di tanggal 15 akan ada 2 kemungkinan. Nah, kemungkinan pertama, apabila transaksi itu kamu lakukan di tanggal 15 dan masuk ke sistemnya tanggal 15, maka nanti tagihannya akan ditagihkan bulan ini. Tetapi kalau kemungkinan kedua terjadi, yaitu kamu transaksi tanggal 15 tetapi transaksimu itu tercetak di sistemnya itu nggak di tanggal itu atau di
di hari itu, tapi di hari berikutnya alias tanggal 16, maka tagihannya akan ditagihkan di bulan depan. Contoh, saya beli HP tanggal 15. Ternyata setelah saya transaksi berhasil, transaksi itu terekam di sistemnya tanggal 16. Makanya tagihan HP saya ini akan masuknya di bulan berikutnya gitu. Oke, itu aja sih yang bisa saya bahas di part kelima ngobrol santai bareng Bapak Tutorial. Jadi kalau kalian masih punya pertanyaan atau masih punya hal yang ingin didiskusikan, tulis aja di kolom komentar. Nanti kalau pertanyaanmu terpilih akan saya jadikan konten seperti ini, akan saya bahas dengan detail. Tapi tenang, walaupun yang lain tidak saya bahas dengan detail, saya juga jawab satu persatu. Kalian bisa lihat semua komen-komen di channel ini saya usahakan untuk balas, karena kalian udah capek-capek nulis, saya akan berikan usaha saya atau tenaga saya untuk merespon. Apalagi kalian sudah subscribe channel ini. Terima kasih banyak sudah mengunjungi channel Bapak Tutorial. Sampai ketemu lagi di video ngobrol santai part ke-6.